Tanpa kontroversi, foto Zhang Xihan, beberapa brand batalkan kontrak. Foto-foto Zhang Xihan menghadiri pernikahan temannya di Jepang ternyata menimbulkan kontroversi yang besar di China. Tampak dari peristiwa ini ternyata tidaklah kecil. Para netizen menggali beberapa foto Zhang Xihan di masa lalu yang ternyata juga menimbulkan kemarahan para netizen. Sebelum kasus kontroversi foto Zhang Xihan dengan Dewi Sukarno saat menghadiri pernikahan temannya di sebuah kuil di Jepang, aktor itu pernah mengunjungi negara itu beberapa tahun yang lalu. Dia mengunggah beberapa foto hasil liburannya. Salah satu foto rupanya diambil di kuil Yasukuni di Jepang. Bagi masyarakat China dan masyarakat negara-negara yang pernah menjadi korban kekejaman penjajahan Jepang, kuil itu didirikan sebagai penghormatan terhadap para penjahat perang. Jepang sendiri pernah menjajah China dan melakukan beberapa pembantaian dan kejahatan keji lainnya di negara itu. Hingga kini, pemerintah Jepang tidak mau mengakui kejahatan perang yang pernah mereka lakukan. Mereka juga mendirikan berbagai kuil termasuk kuil Yasukuni dan kuil Nogi, tempat pernikahan teman Zhang Xihan baru-baru ini, untuk menghormati para tentara yang dianggap sebagai pahlawan perang. Tapi para tentara inilah orang-orang yang melakukan kekejian selama perang dan penjahatan di negara-negara lain. Kuil-kuil ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat melukai masyarakat China. Zhang Xihan memutuskan berfoto selfie di kuil Yasukuni dianggap sebagai perbuatan yang sangat menyakitkan bagi sebagian besar masyarakat China. Permintaan maaf yang dirilis aktor itu rupanya belum cukup untuk menyurutkan kemarahan masyarakat. Beberapa netizen dan tentu saja para penggemarnya berkomentar positif dan membelanya. Mereka meyakini jika Zhang Xihan adalah pria yang baik dan patriotik. Tapi lebih banyak orang yang mengungkapkan rasa marah mereka dan meminta berhenti dari industri hiburan dan keluar dari negara itu. Beberapa netizen rupanya meragukan permintaan maaf aktor itu yang menyatakan jika foto-foto itu diambil karena ketidaktahuannya. Padahal Zhang Xihan sendiri suka merekomendasikan buku-buku kepada para penggemarnya di Weibo. Para netizen mengungkap jika beberapa buku yang dia rekomendasikan dengan jelas membahas sejarah kuil Yasukuni dan juga kuil Nogi. Menurut pemberitaan terbaru, beberapa brand memutuskan kontrak kerjasama dengan Zhang Xihan. Beberapa brand itu beragam mulai dari penghapus riasan wajah, produk perawatan kulit, perhiasan, e-commerce, brand elektronik, game ponsel, dan juga lain-lain. Tidak hanya itu, variety show The Hero juga mengumumkan pembatalan kerjasama dengan aktor itu. Ditambah film For Police Unit mengumumkan pembatalan kerjasama dengan Zhang Xihan. Dalam film itu, aktor tersebut akan beradu akting dengan Wang Yibo dan juga Johnny Wang Jingyu. Media resmi pemerintah People's Daily juga mengungkapkan sikap mereka terhadap kontroversi foto Zhang Xihan. Mereka menulis di Weibo, sebagai seorang tokoh masyarakat, Zhang Xihan kurang pemahaman tentang sejarah dan tidak menyadari penderitaan yang dialami bangsa China. Perilaku ini sangat tidak pantas. Jika dia sengaja melakukan kejahatan ini, dia akan dihukum dengan berat. So, jadi gimana tanggapan teman layar? Silahkan komen-komen di bawah. Sulit dipercaya bahwa kita sudah melewati pertengahan tahun 2021. Banyak sih drama yang dirilis selama 6 bulan terakhir ini. Tidak yakin mana yang harus ditambahkan ke daftar tontonan kalian? Jangan khawatir, karena inilah daftar si drama terbaik yang ditawarkan pada tahun 2021 ini. Karena terlalu banyak yang bagus, jadi layar hijau hanya membahas fuksia dan drama sejarah dalam free tour ini. Guys, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, daftar ini termasuk si drama yang tayang perdana dan berakhir antara 1 Januari dan 30 Juni, dan tanpa urutan tertentu ya. World of Honor mungkin satu-satunya wuxia dalam daftar ini.
Tetapi ini adalah salah satu yang sangat bagus. Zhao Zizhu yang diperankan oleh Zhang Xian, pria terhormat sejati, adalah pemimpin unit elit yang melayani keluarga kerajaan. Namun setelah kehilangan semua rekannya, dia membayar harga karena meninggalkan sekte dan mulai bebas berkeliaran di dunia. Dia bertemu dengan Wen Kexing yang diperankan oleh Gong Jun. Bersama-sama mereka berbagi serangkaian petualangan yang membawa mereka lebih dekat ke harta karun legendaris yang dikatakan memberi pemiliknya kekuatan tertinggi atas dunia. Ini adalah kisah indah tentang persahabatan sejati dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Killer and Healer adalah drama bertema bromance lainnya yang tidak boleh kalian lewatkan. Ditetapkan di era Republik, petugas polisi berdarah panas Jiang Yuelou yang diperankan oleh Mao Zijun pertama kali bertemu dengan Chen Yuzi yang diperankan oleh Lan Yi saat menangkap pengedar opium. Ternyata Chen Yuzi sebenarnya adalah seorang dokter penyayang yang kebetulan lewat di sana dan membantu beberapa orang yang terluka. Jiang Yuelou melakukan perjalanan ke Hong Kong dalam sebuah misi dan sekali lagi bertemu dengan dokter yang datang ke Hong Kong untuk mencari saudara perempuannya yang hilang. Ketika Chen Yuzi mengetahui bahwa Jiang Yuelou menderita gangguan bipolar, dia memutuskan untuk merawatnya dan keduanya berangsur-angsur menjadi lebih dekat. Berlatar belakang era Republik, film thriller Mata-Mata The Rebel menceritakan kisah Li Nanzheng yang diperankan oleh Zhu Yilong, seorang peserta pelatihan militer yang bersemangat dengan keterampilan observasi yang sangat baik. Ketika Kepala Dinas Rahasia Shanghai, Chen Mo-kun yang diperankan oleh Wang Yang, mengunjungi kamp pelatihan, dia memperlihatkan bakat Li Nanzheng dan merekrutnya untuk mempercayakannya dengan misi khusus. Informasi orang dalam yang penting telah bocor dan Li Nanzheng ditugaskan untuk menemukan tai lalat. Saat mencoba menyusup ke Partai Komunis Bawah Tanah, ia bertemu mahasiswa Zhu Yizhen yang diperankan oleh Tong Yao dan akhirnya jatuh cinta dengan musuh. The Rebel adalah produksi berkualitas tinggi dengan akting bintang dan cerita yang berkembang dengan baik dan mencekam yang akan membuat kalian tetap di ujung kursi kalian dari awal hingga akhir. Oh iya, di drama ini juga menampilkan soundtrack yang luar biasa. The Long Ballad berkisah tentang Putri Li Changge yang diperankan oleh Diraba Dilmurat. Saat itu tahun 626 Masehi dan kudeta politik yang dikenal sebagai insiden gerbang Xuanwu mengguncang ibu kota dinasti Tang, Chang'an. Sementara keluarga Li Changge terbunuh, dia berhasil melarikan diri. Ditetapkan untuk membalas dendam, Li Changge menyamar sebagai seorang pria dan membentuk pasukan untuk menggulingkan kaisar baru. Tetapi rencananya hancur ketika dia dikalahkan oleh suku Asile. Jenderal Asile Sun yang diperankan oleh Liao Wu menjadikan Li Changge sebagai ahli strategi militernya dan seiring waktu dia mendapati dirinya jatuh cinta pada penculiknya. Ini adalah kisah epik penemuan diri yang disempurnakan dengan sinematografi yang indah dan original soundtrack yang menakjubkan. Karakternya mudah untuk dirut dan dipasangkan. Dan pasangan kedua yang lucu adalah bonus besar. Kalian pasti tahu siapa pasangan yang kedua ini. Berlatarkan dinasti Tang, drama penyelesaian kejahatan The Imperial Coroner mengikuti cucu yang diperankan oleh Su Xiaotong dalam usahanya menjadi koroner kekaisaran. Wanita muda yang berasal dari keluarga koroner kekaisaran melakukan perjalanan ke ibu kota Chang'an untuk mengikuti ujian kualifikasi. Di sana dia bertemu dengan Xiao Jinyu yang diperankan oleh Wang Xiki, seorang pangeran dan detektif pemula. Keduanya akhirnya bergabung untuk memecahkan kasus dan juga mengembangkan perasaan romantis dalam prosesnya. Drama ini menonjol karena plotnya yang ditulis dengan ketat dan juga cerdas, serta set karakter yang berkembang dengan baik dan juga menawan. Mereka memiliki kerja tim yang hebat dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Jika kalian mencari sesuatu yang ringan, maka drama penjelajah waktu My Heroic Husband adalah pilihan yang terbaik untuk kalian. Pengusaha Jing Hao Chen yang diperankan oleh Zhang Ruoyun melakukan perjalanan dari zaman modern kembali ke dinasti Wu. Dia bangun sebagai Ningyi yang diperankan oleh Guo Qilin, seorang pemuda yang akan menikah sebagai suami matri lokal, yang berarti dia akan tinggal bersama keluarga istrinya. Tunangannya adalah Sultan Er yang diperankan oleh Song Yi,
seorang wanita muda yang menawan dan cantik dari keluarga kaya pedagang kain. Keduanya mengikat Sampul dan Ningyi mulai menggunakan pengetahuan bisnisnya dari hari ini untuk membantu keluarga barunya. My Heroic Husband adalah komedi emas yang akan terus membuat kalian tertawa terbahak-bahak. Karakternya berakting dengan baik, dan kedua pemeran utamanya benar-benar manis bersama. The Sword and the Brocade berlatar pada masa dinasti Ming dan berkisah tentang Jenderal Su Lingyi yang diperankan oleh Wallace Chung dan Si Yiniang yang diperankan oleh Tan Song Yun. Putri seorang selir yang bermimpi menggunakan keterampilan menyulamnya untuk mengamankan kebebasan. Kisah cinta mereka dimulai dengan perjodohan yang keduanya tidak bahagia. Tetapi mereka segera belajar untuk saling bergantung dan jatuh cinta dalam prosesnya. Bersama-sama mereka menghadapi tantangan yang menghadang dan mencoba yang terbaik untuk melindungi keluarga mereka. Drama ini dengan sempurna menggambarkan tantangan yang dihadapi wanita dengan status sosial yang lebih rendah selama zaman kuno. Ditambah dengan romansa yang lambat terbakar di antara pemeran utama terasa sangat realistis, dan karakternya menunjukkan pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Nah guys, itulah tadi si drama dan historis fuchsia terbaik tahun 2021. Jadi drama mana saja sudah kalian tonton? Silahkan komen-komen di bawah.